selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham sektor finance bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup luar biasa, menguat 1,44% ke harga 7.328 dan transaksi sampai saat saya buat video ini cuman di 8,8 triliun. Tutupannya di 7.321. Di bawah 10 triliun transaksi sampai saat saya buat video ini, ya bisa dikatakan sepi kenaikannya. Dan langsung saja ke teknikalnya untuk IHSG. Sesuai gambaran ya, kalau memang mau digas-gas ke atas ya mestinya memang 1-2 hari ini dan besok tuh rebound. Tapi karena hari ini sudah cukup signifikan naiknya dan mendekati, sudah breakout kembali resisten 7.300, aman nggak? Belum. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan ya, dia naik dengan volume yang kecil. Udah mulai 9,6 triliun ya. Berarti kemungkinan besar tutupannya bisa di 10 triliunan ya, normal lah. Cuman lebih kecil dari volume kemarin. Tapi sinyalnya bagus. Mungkin nggak sih dia jebol lagi 7.200? Kondisi sekarang kayaknya nggak jebol. Sepertinya bertahan. Dan kalaupun besok ada aksi profit taking karena brand hari ini cukup luar biasa naiknya ya. 11% apa? Dari 7.700 ke 8.700 ya. Jadi kemungkinan besar kalau ada profit taking brand besok koreksi dikit lagi. Tapi minggu depan kemana arahnya? Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Time weekly-nya bagus perlawanan. Jadi bulan minggu depan tuh harusnya ke atas ya. Ada potensi tembus 7.350 dan potensi menguji all time high-nya ya untuk IHSG. Jadi sesuai gambaran ya. Koreksinya kemarin tuh sampai 7.207 aja, terus rebound lagi. Jadi aman dan ini ada pola Morningstar dan bagus walaupun memang volume nggak terlalu signifikan. Tapi cukup bagus untuk IHSG. Untuk besok ya kalau sektor finance ditarik naik, brand naik lagi ya bisa kerek naik. Cuman besok tuh kayaknya rawan. Mungkin ada koreksi dikit lah. Ada aksi profit taking. Kemungkinan. Jadi kurang ideal kalau Bapak Ibu baru maksa beli brand di harga penutupan atau harga tinggi. Memang bisa naik. Cuman resikonya lebih besar. Karena sudah naik 11%. Ya. Apalagi itu baru kenaikan pertama setelah dia turun dalam. Biasanya ya nggak cepet naiknya brand. Itu aja. Untuk IHSG lanjut. Saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.075 menguat 1,5%. Langsung saja katanya BBNI naik-naik tipis. Tapi kondisi sekarang udah kelihatan kalau pandangan saya tetap arahnya ke atas. Targetnya 5.300. Potensi disentuhnya akhir Juli. Ya nggak usah panjang lebar. Kalaupun Bapak Ibu beli harga sekarang itu sabar boleh. Kalaupun mau pakai stop loss silahkan juga. Kalaupun mau pakai price down harga sekarang juga masih oke. Tinggal sabar menunggu. Cocok kalau Bapak Ibu yang kerja dan kebetulan ada dana. Wah daripada saya beli yang lain agak berisiko, saya mau beli BBNI. Ya sekarang bisa beli. Ya kalau mau trading pendek jualan di 5.300 sampai 5.500. Bagi yang mau simpan jangka menengah juga silahkan tinggal price down kalau bisa ada koreksi yang cukup dalam. Untuk BBNI ya. Jadi minggu depan kemana arah BBNI? Kalau pandangan saya tetap arahnya ke atas, minimal menguji EMA 200-nya 5.200 5.300. Itu untuk BBNI. Lanjut saham kedua ada BMRI yang ditutup di 6.550 menguat 1,5%. Langsung saja ke tradingnya. BMRI ini sudah saya pasang support resisten, tapi tadi itu saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Saya mau lihat dulu respon market. Saya juga infokan di grup ada salah satu big bang yang menarik. Saya pilihannya lebih ke BMRI. Kenapa? Karena sideways-nya bagus. Sayangnya dia open gap up. Jadi saya belum dulu, skip aja dulu. Dan BMRI bisa dilihat juga. Ini saya screenshot. BMRI juga sebenarnya grup Borneo Trader itu sudah punya dari 25 Juni. Ini bottomnya nih. Saya suruh antri di 5.850 sampai 5.750 26 Juli. Itu low-nya di 5.850. Nah, itu kalau dapat sudah profit lebar juga. Ya, nanti saya screenshot nih buktinya. Jadi udah potensi profit 10% tuh.
Dan saya mau beli lagi di atas. Kenapa? Karena pandangan saya BMR ini minggu depan ke atas. Ya, kenapa? Sudah terkonfirmasi pola double bottom. Dan ini konsolidasinya bagus. Walaupun open gap up turun, open gap down naik. Tapi bagus konsolidasinya dan juga BMRI sudah mematahkan trend downtrend. Jadi aman nggak? Aman. Mestinya sampai pertengahan atau awal bulan Juli itu kenaikannya 7.000. Jadi ada potensi upside 6-7%. Tapi ini disclaimer ya. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Ada potensi upside-nya segitu. Karena akan menguji resisten kuatnya semenjak April 2024. Ke situ arahnya. Itu. Untuk BMRI lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.890 menguat 2,73%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI juga bagus. Pola Morningstar-nya bagus. 5.000 disentuhnya. Kalau nggak besok minggu depan. Ya tembus nggak 5.000. Potensi tembus. Pandangan saya dia nih sampai awal Agustus itu 5.400, 5.300 tuh bisa. Jadi kalau nekat beli harga sekarang juga silahkan. Ya koreksi ABC-nya sudah selesai. Dan itu juga ada pola imported LL shoulder. Mana itu polanya ya seperti ini. Dia break 5.000, 5.100 tuh jauh sebenarnya arahnya. Ya, tapi ya kita trading pendek aja manfaatin peluang dikasih 5%, 6% ya bungkus gitu. Ya, pokoknya tembus 5.000 tuh menarik untuk sampai awal Agustus untuk BBRI. Harga sekarang boleh beli nggak? Boleh beli, silahkan atur bagaimana strateginya. Karena ini harganya juga cukup murah, di bawah 5.000 tuh cukup aman lah. Kalau yang nyangkut dari atas, sekarang saatnya average down. Kalau besok ada koreksi average down aja. Kumpulin lagi. Biar average Bapak Ibu makin turun. Nanti kalau dia rebound uptrend lagi, Bapak Ibu bisa cepat lebih dapat profit dan bisa lumbar-lumbar. Itu aja untuk BBRI. Lanjut ada BBCA yang cukup signifikan hari ini naik 3,06% ke harga 10.100. Langsung saja ke tekniknya. BBCA berhasil breakout dan ya nggak nyampe 9.600 kan, cuma 9.800 dia ada rebound lagi. Dan aman nggak? Mestinya aman walaupun volume nggak kuat. Kalaupun koreksi besok koreksi tipis harusnya ya nggak lebih dari 9.950. Kalaupun koreksi besok paling 1,5%, bahkan bisa kurang dari itu. Target saya all time high di awal Agustus. Target tercapainya kita lihat ya 10.400 kemungkinan besar disentuh BBCA. Itu aja untuk BBCA. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, tergantung Bapak Ibu aja. Ya, itu. Untuk BBCA lanjut. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.390 terkoreksi 1,76%. Langsung saja ke tekniknya. BBTN kepentok resisten kemarin habis sentuh. Aman nggak? Masih aman. Cuman harga sekarang kurang ideal. Memang bisa naik. Tapi masa sih mau Bapak Ibu beli harga pucuk? Kenapa? Aduh, coba tulis di kolom komentar pertimbangannya. Apa yang menjadi alasan Bapak Ibu tiba-tiba pengen beli melihat dia koreksi tipis? Misalnya ya, ada yang minat beli dari sekarang. Apa yang menjadi pertimbangannya? Apakah dia lagi uptrend makanya beli melihat koreksi tipis? Itu kan bisa naik lagi lebih tinggi. Betul, bisa naik lebih tinggi. Tapi besok tuh Jumat. Siapa tahu aksi profit taking dia koreksi dulu. Ya, jadi kalau mau beli BBTN itu idealnya di mana sih kalau untuk swing? Ya, kalau menurut saya, tapi ini disclaimer nggak harus sama ya. Kalaupun Bapak Ibu mau beli sekarang tuh sebenarnya bisa. Ya tergantung. Cuman kalau dia turun tuh Bapak Ibu siap nggak resikonya? Kalau menurut saya ya bagusnya BBTN kalau dapat nantinya besok atau minggu depan di bawah 1.350. Itu area menarik. Kalau dia ada swing low sedikit baru entry. Trendnya masih bagus, cuman ya kita kan nggak tahu. Kalau kita tahu besok lanjut naik, besoknya lanjut naik ya beli. Harga berapapun bisa beli. Pakai margin pun siap. Kalau memang tahu, karena kita nggak tahu, kita harus minimalisir resiko. Seperti dalam usaha real, coba pasti mereka juga yang jualan sembako, jualan apapun itulah, jualan makanan, pasti mereka ada bagaimana meminimalisir resiko, ya. Contohnya jual makanan. Mungkin awal buka mereka nggak tahu kan. Jadi masaknya mungkin 100 porsi. Ternyata lakunya cuman 90 porsi. Ya otomatis mungkin mereka masaknya besoknya tuh sekitaran 90 porsi aja. Atau mungkin 85 porsi. Takutnya nggak
semua tercukupi. Nah, akhirnya besoknya mungkin yang datang cuma 70 orang. Nah, jadi rugi lagi kan? Tapi mereka hitung lagi, oh udahlah, kita stabil aja di mungkin 70 atau 65. Itu ya, jadi melihat lagi dengan kondisi bagaimana ada orang datang untuk makan. Nah, seperti itu. Nggak mungkin kan mereka sudah tahu nih, yang laku rata-rata misalnya 70 sampai 80 porsi. Mereka buatnya tetap aja 100 porsi, 100 porsi. Ya rugi dong. Memang untung secara hitung-hitungan untung, tapi kan resikonya sama, besar. Jadi mereka harus menurunkan resiko. Jadi kalau tahu rata-rata per porsinya tuh seharinya 70 sampai 80%, ya paling mereka buatnya ya yang awalnya 100 porsi jadi 90 porsi atau 85 porsi. Jadi kalaupun laku semua ya tinggal tutup habis. Ya nggak mungkin mereka buat. Nah, seperti itu juga kita trading. Kita harus lihat resikonya. Seperti itu juga para manajemen resiko di yang bank perkreditan, ya pasti mereka mikir resikonya dulu. Kira-kira bisa bayar nggak orangnya? Walaupun pintar-pintar mereka buat manajemen resiko, aturan tetap aja kecolongan kan. Nah itu sama di saham nih, lebih resikonya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kita bertarung dengan diri kita sendiri, psikologis. Karena kenapa? Karena ya kalau nggak dikaletos itu nggak masalah. Ya masih floating loss. Itu yang menjadi permasalahannya. Ya seperti itu. Jadi saat ini BBTN ya kalau di bawah 1350 menarik kalau untuk beli. Atau lihat besok kalau memang ada buying power ya silahkan atur strategi. Kalau misalnya besok dia tembus 1400, Bapak Ibu nekat beli lagi ya bisa. Karena target saya BBTN ini ada peluang nutup gap di 1500-an. Ya, disclaimer. Lanjut. Ada BDMN yang ditutup di harga 2600, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke tekniknya BDMN. Kalau mau beli ini nih, kesempatan tapi disclaimer. Ini lagi sideways di bawah dan belum uptrend. Kenapa belum uptrend? Karena dia masih sideways. Kalau range pendek memang uptrend. Range dari Juni dia uptrend, tapi kalau trend dari atas dia belum. Apa? Belum menembus neckline-nya 2650. Kalau itu tembus dan tembus 2700 baru uptrend. Tapi sinyal uptrend-nya tuh akan lebih konfirmasi kalau dia tembus 2650. Ya ini kesempatan kalau Bapak Ibu minat BDMN, tapi disclaimer. Risknya paling 3% ya. Nah, 2,5% aja. Jebol 2560 buang. Target profit minimal sama dengan, tapi langsung tarik EMA 200-nya. 6% harusnya dapat sampai akhir Juli atau awal Agustus. Tapi disclaimer, ya ini kesempatan kalau mau beli saat sideways. Jangan nanti pas hijau baru beli. Atau kalau mau lebih konfirmasi ya tunggu dia tembus 2650. Boleh. Itu aja untuk BDMN. Lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2400 menguat 1,69%. Langsung saja ke tekniknya. Arto gagal lagi, dia menembus 2450-nya walaupun saat ini ya masih oke lah. Ya walaupun candle Helmer terbalik, yang penting nggak jebol 2000 berapa nih? 2300 atau 2250 aman. Kalau ada koreksi sikat lagi aja. Kalau pandangan saya mungkin kalaupun besok koreksi tipis nggak lebih dari 2350. Ya kesempatan Bapak Ibu tambah atau tawar atau beli. Pokoknya minggu depan tembus 2450 digas ke atas. Ini juga belum naik, baru sideways ya. Bapak Ibu tarik nih dari April itu belum naik, masih downtrend. Memang kondisi sekarang sideways ya, tapi kalau dari atas kan downtrend. Momentumnya tembus 2500 atau 2450 tuh udah digas. Siap-siap jauh loh. 3000 ada potensi 10 sampai 20%. Untuk Arto, loss-nya kalaupun cut loss ya, kalaupun beli harga pucuk hari ini mungkin di 8% apa 7% ya, coba hitung dulu. Nah 7% aja udahlah, buang aja. Tapi disclaimer ya, seperti itu aja untuk Arto. Lanjut, ada BTPS yang ditutup di harga 1205 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. BTPS kesempatan kalau Bapak Ibu mau nambah, mau ngumpulin. Ya sekarang kumpulin aja, ini lagi di bawah nih BTPS dan tertekan. Trennya masih downtrend tapi ada sinyal mematahkan tren downtrend. Ini kan udah ditembus nih walaupun belum kuat. Tapi ada sinyal lah. Ya tinggal ya udah disupport, siap-siap. 1400 minimal nutup gap dividennya nih bisa. Targetkan pertengahan Agustus. Mudah-mudahan ya 2-3 minggu ke depan. Kalau dikasih 10% lumayan lah. 10-12%. Ya,
Pokoknya risknya jebol 1170, buang aja dulu. Udah pejam mata. Kalaupun mau simpan silahkan simpan. Sekarang menarik BDPS. Kalau Bapak Ibu bingung gimana melihat nih murahkah, mahalkah atau seperti apa, Bapak Ibu bisa join di external community YouTube Borneo Trader, pilih Pro Trader dan lihat di situ cara average down, tulisan videonya ya, cara average down saham-saham berfundamental bagus. Lihat BTPS ini kondisinya di mana. Di teknik itu. Lihat. Kalau masih di bawah rendah, wah udah siap, kumpulin aja. Sabar tunggu. Itu. Ya untuk BTPS kalau mau beli sekarang, kalau mau beli. Disclaimer. Lanjut, ada BNGA yang ditutup di 1795 menguat 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja katanya BNGA aman. Jangan tunggu dia. Kalau mau tembus 1800 baru beli boleh. Kita lihat besok. Kalau pandangan saya besok rebound. Lanjut ya. Mudah-mudahan Big Bang menahan. Kalau misalnya besok tertekan ISG gara-gara brand ada profit taking misalnya, tapi belum tahu kan. BNGA atau bank-bank besar atau bank-bank second laner, bank-bank digital bisa menjadi penahannya. Kita lihat aja besok ya. Menarik nih untuk BNGA juga masih oke. Kalaupun Bapak Ibu beli di 1780, 1795 belum breakout saat ini, boleh beli. Risknya kecil, kalau jebol 1760 buang dulu aja boleh. Tapi pandangan saya kecil kemungkinan kalau jebol. Potensi besar besok bisa tembus 1800. Tapi disclaimer. Lanjut saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2490 menguat 0,4%. Langsung saja katanya BRIS saatnya kumpulin. Ya, BRIS masih oke. Pokoknya yang penting nggak jebol 2400 aman. Besok rebound lah. Mudah-mudahan ya besok rebound. Karena volume hari ini cukup meningkat. MACD memang dead cross tapi peluang besar besok rebound untuk BRIS. Harusnya. Disclaimer. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus